Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Saya, Syahrul Aldovar Rolanda dengan NIM 20415317. Yang kedua, saya, Febriana Yusma Dwiatiwi dengan NIM 20415329. Dan saya yang ketiga adalah Ika Setiani dengan NIM 20411543. Dan saya, Alvin Maulana dengan NIM 2041539. Kami akan mempresentasikan dengan judul permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Bahasan yang akan kami bahas di sini yaitu 1. Bagaimana permintaan terhadap faktor produksi. 2. Apakah pentingnya analisis penentuan harga faktor. Dan yang ketiga, sifat permintaan terhadap faktor produksi. Permintaan atas faktor produksi yaitu yang pertama, harga output konstan. Kedua, hanya satu faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah. Ketiga, pasar faktor produksi adalah persaingan sempurna. Beberapa pengertian penting berkaitan dengan produksi, yaitu A. Jumlah produksi fisik atau total physical product atau TPP, yaitu jumlah output yang dihasilkan dari penggunaan faktor produksi, misalnya TK tertentu. B. Produksi marginal atau marginal physical product atau MPP, yaitu perubahan jumlah output yang diakibatkan oleh berubahnya satu unit faktor produksi, misalnya seorang TK. C. Penjualan produksi total atau total revenue product atau TRP, yaitu hasil penjualan berupa uang sebagai akibat dari terjadinya penjualan sejumlah output. Harga dikalikan jumlah terjual. Dan yang D. Penjualan produksi marginal atau marginal revenue product, yaitu tambahan hasil penjualan karena terjadinya penambahan satu unit penjualan. Pentingnya analisis penentuan harga faktor. Faktor-faktor produksi antara lain yaitu 1. Pengalokasian faktor produksi. Keinginan adalah tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menghasilkan barang-barang yang diinginkan. Maka yang diusahakan adalah memaksimumkan produksi yang dapat diciptakan oleh sumber-sumber daya yang tersedia tersebut. Maka tujuan ini akan tercapai apabila mereka dapat dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara optimal, yaitu corak penggunaannya yang dapat diusahakan adalah memaksimumkan produksi. Penentuan pendapatan distribusi pendapatan. Setiap faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian dimiliki oleh anggota rumah tangga. Pemiliknya menyediakan faktor produksi tersebut untuk digunakan oleh para pengusaha dan sebagai balas jasanya, mereka akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh masing-masing jenis faktor produksi tersebut tergantung kepada harga dan jumlah masing-masing faktor produksi yang digunakan. Menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Misalnya, perusahaan akan menambah seorang pegawai dengan gaji 2.000. Berapa tambahan penjualan yang disumbangkan oleh pegawai tersebut agar perusahaan masih mendapatkan manfaat dari pegawai tersebut sekaligus memperoleh laba maksimal. Berikut yaitu tabel MR, MC, dan tambahan laba. Di dalam tabel terdapat alternatif jumlah tambahan TK, MR, MC sama dengan gaji laba. Alternatif pertama tidak rasional sebab dengan menambah pegawai tersebut, laba perusahaan masih bertambah 2.000. Alternatif keempat tidak rasional sebab penambahan pegawai tersebut menyebabkan perusahaan merugi 1.000. Alternatif ketiga paling rasional sebab sampai pegawai tersebut laba tidak bisa ditambah lagi, sudah maksimal.
Jumlah faktor produksi yang digunakan. Dengan menggunakan tabel di atas, apabila harga faktor produksi sebesar 1.000, maka penggunaan tenaga kerja optimal sebanyak 4 orang. Apabila menambah TK lagi menjadi 5 orang, maka MC lebih dari MR yaitu 1.000 lebih dari 200 atau rugi 200. Lalu, apa persyaratan agar suatu faktor produksi bias menciptakan keuntungan paling maksimum? Yaitu dengan menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Untuk memahami perumusan tersebut, syarat pemaksimum keuntungan itu sendiri. Misalnya produsen memperoleh hasil penjualan tambahan sebanyak Rp8.000. Keuntungan produsen itu akan berkurang sebanyak Rp2.000 dan ini akan menyebabkan ia akan membatalkan rencananya. Sebaliknya, apabila ia memperoleh Rp14.000, keuntungan produsen itu akan bertambah sebanyak 4.000 dan menyebabkannya menggunakan tambahan faktor produksi tersebut. Sekiranya ia hanya menerima hasil penjualan tambahan sebanyak 10.000, perusahaan tersebut dapat memilih salah satu dari dua keputusan berikut, membatalkan atau meneruskan rencananya. Kedua, keputusan ini tidak mempengaruhi keuntungannya, tidak bertambah atau berkurang, maka pada tingkat penggunaan faktor produksi tersebut telah mencapai keuntungan yang maksimum. Selanjutnya, teori produktivitas marginal. Teori produktivitas marginal yaitu bagaimana menggunakan suatu produksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan maksimum akan tercapai. Persaingan tidak sempurna dan permintaan produksi. Permintaan faktor. Dalam pasar barang yang bersifat tidak sempurna, harga akan menjadi semakin rendah pada tingkat produksi atau penjualan barang yang semakin tinggi. Harga yang semakin rendah ini menyebabkan hasil penjualan total dan hasil penjualan marginal pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja adalah lebih rendah dari yang terdapat di dalam pasar persaingan sempurna. Permintaan faktor produksi pasar persaingan tidak sempurna yang dijelaskan dalam tabel tersebut. Ada gambar MRP pada dasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna dijelaskan pada kurva tersebut. Selanjutnya, sifat permintaan terhadap faktor produksi. Sifat-sifat permintaan terhadap faktor-faktor produksi, dua ciri-cirinya akan diterangkan, yaitu permintaan faktor adalah permintaan terkait, dan kedua, kurva permintaan terhadap faktor-faktor produksi terbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Satu, permintaan terkait. Permintaan seorang pengusaha ke atas faktor-faktor produksi mempunyai sifat yang berbeda. Tujuan para pengusaha untuk memperoleh faktor-faktor produksi bukanlah untuk memenuhi kebutuhannya. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh keinginan pengusaha untuk menghasilkan barang-barang yang akan dijual ke pasar. Faktor-faktor produksi ditentukan oleh kemampuan faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang yang dapat dijual pengusaha itu dengan menguntungkan permintaan faktor-faktor. Produksi dinamakan permintaan terkait atau derived demand.
2. Bentuk kurva permintaan faktor. Dapat dilihat bahwa kurva permintaan ke atas faktor produksi bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva seperti itu menggambarkan bahwa tinggi harga faktor produksi, makin sedikit permintaan ke atas faktor tersebut. Permintaan pasar terhadap sesuatu faktor produksi merupakan jumlah dari permintaan seluruh produksi yang ada dalam pasar faktor produksi tersebut. Oleh karena permintaan seorang produsen terhadap faktor produksi terbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang selanjutnya adalah tabel hubungan jumlah faktor produksi dan tambahan produksi dan hasil penjualan. Dalam tabel tersebut terdapat jumlah tenaga kerja, jumlah produksi fisik marginal MPP, harga barang, hasil penjualan total TRP, dan yang terakhir adalah hasil penjualan produksi marginal MRP. Dan yang selanjutnya adalah kurva permintaan faktor produksi. Yang pertama, bentuknya menurun ke bawah, ke kanan bawah. Kenapa bisa seperti itu? Karena disebabkan yang pertama, jika harga faktor produksi meningkat, permintaan output perusahaan akan menurun karena harganya dinaikkan. Yang kedua, perubahan harga faktor produksi akan menimbulkan penggantian faktor produksi dari yang mahal ke faktor produksi yang murah. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah sebagai akibat dari pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Pergeseran kurva permintaan faktor produksi. Faktor yang dapat menggeser kurva permintaan produsen terhadap faktor-faktor produksi yang terpenting adalah yang pertama adalah perubahan permintaan ke atas barang yang diproduksinya. Telah diuraikan bahwa karena permintaan terhadap faktor produksi merupakan permintaan terkait. Perubahan dalam permintaan terhadap suatu barang yang menyebabkan perubahan dalam produksi akan menimbulkan perubahan dalam permintaan ke atas faktor produksi tersebut. Yang kedua adalah perubahan harga dari faktor produksi lain yang digunakan. Maksudnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan ke atas produksi lain yang digunakan. Perubahan harga faktor tersebut merupakan salah satu sebab yang terpenting. Yang selanjutnya adalah pergeseran kurva faktor produksi. Bisa dilihat kurvanya ada dua. Yang selanjutnya adalah elastisitas permintaan faktor produksi. Ada 4, yaitu yang pertama adalah elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Penurunan harga faktor produksi menyebabkan pengurangan ke atas biaya produksi, dan ini selanjutnya mendorong perusahaan mengurangi harga barang yang diproduksinya. Pengurangan harga tersebut akan menaikkan permintaan ke atas barang yang dihasilkan. Yang selanjutnya adalah perbandingan antara biaya faktor produksi dengan biaya total. Yang ketiga, tingkat penggantian di antara faktor produksi. Dan yang terakhir adalah tingkat penurunan produksi fisik marginal. Elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Semakin besar elastisitas permintaan atas barang yang dihasilkan, maka semakin besar pula elastisitas permintaan faktor produksi karena derivative demand. Pertimbangan pengusaha dalam berproduksi. Apa saja sih? Di sini kami akan menjelaskan ada 3. Yang pertama yaitu produk apa yang diinginkan konsumen. Jadi kita benar-benar mempertimbangkan apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen itu dalam kepentingan atau kebutuhannya sehari-hari, dan apa
produk yang diinginkan oleh konsumen sehingga produk kita banyak yang membeli. Yang kedua adalah beberapa tingkat produksi akan mendatangkan laba maksimum. Jadi, seberapa produksi yang bisa kita hasilkan agar bisa mendatangkan laba untuk perusahaan kita. Yang terakhir adalah bagaimana sifat gabungan faktor produksi yang digunakan agar tercapai efisiensi tertinggi. Produksi marginal. Tabelnya ada di gambar tersebut dan hasil penjualan produksi marginal tabelnya ada di gambar tersebut. Yang selanjutnya gambar penentuan jumlah faktor produksi yang digunakan. Ya seperti gambar yang di gambar itu. Selanjutnya ada penjelasan tabel dan kurva. Angka dalam tabel dan kurva di atas menunjukkan bila 3 TK yang digunakan MRP lebih rendah dari gaji TK, dalam kurung MR lebih kecil daripada MC. Dengan demikian, keuntungan maksimum dicapai pada penggunaan TK sebanyak 2 orang. Kurva hasil penjualan produksi marginal MRP dalam pasar persaingan tidak sempurna selalu terletak di sebelah kiri dari MRP pasar persaingan sempurna. Selanjutnya ada sifat permintaan atas faktor produksi. Permintaan faktor produksi adalah permintaan turunan atau terkait dalam kurung deferred demand. Kurva permintaan faktor produksi menurun ke kanan bawah. Permintaan turunan derived demand. Permintaan faktor produksi oleh produsen tidaklah langsung digunakan olehnya dalam kurung untuk konsumen, tetapi diolah untuk dijadikan output sehingga jumlah output yang dibeli sesuai dengan output yang akan dihasilkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.